Ibu masih bersukacita walaupun agak kedinginan. Tetap semangat. Tos diri dan yuk semangat yuk. Haleluya. Biar terpancar karakter Kristus di dalam hidup kita. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Yes.
Kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Pada persembahan. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan. Dengan harta kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Hati di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku,
Kami mengucap syukur Kau menjadi Tuhan dalam hidup kami, Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu, Bapa. Tolong berkati kami, tolong urapi kami dengan roh-Mu, Bapa, sehingga kami mengerti apa yang Kau firmankan kepada kami, sehingga kami bisa melakukan itu dalam hidup kami, dan hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekarang saya belajar untuk membuat PPT. Saya tidak mau kalah sama Bilda. Kami sama-sama pemalu dalam arti menjabarkan firman Allah. Sekarang berani membuat PPT. Artinya apa? Kalau ada salah-salah ketik, siap di salah. Amin. Kita harus maju bersama-sama. Dan Bu Gembala, amin. Saya juga baru pegangnya ini apa kemarin? Pointer. Tema tahunan berjalan dalam kehendak Allah. Ini Pak Gembala kasih tema tahunan kita, yaitu 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Alasan kita berjalan dalam kehendak Allah itu ada 2 poin. Kemarin juga Bu Gembala membagikan, yaitu karena kita adalah ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, karena kita ada dalam rancangan Tuhan. Saya mengambil dasarnya dari poin pertama. Kalau kemarin Bu Gembala men-share tentang firman dari poin kedua, karena kita ada dalam rancangan Tuhan. Kalau saya hari ini mengambil dari poin pertama, karena kita adalah ciptaan Allah dalam Kristus Yesus. Dasarnya adalah Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, saya bold di situ, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Karena kita ciptaan, karena kita adalah ciptaan Allah di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu membawa damai dan kebenaran. Pekerjaan baik itu banyak. Pekerjaan baik itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Di sini saya mengambil 1 poinnya adalah membawa damai dan kebenaran. Dasarnya adalah di Matius 5 ayat 9 sampai 10. Enak kalau begini enak ya sekarang. Semua siapa? Jadi kita cari kopi ayatnya supaya tidak buka lagi. Jadi waktunya ini kan ini biar cepat selesai. Amin. Kita baca dasar ayat, yaitu Matius 5 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya raja. Inilah yang saya akan coba share. Menjadi orang yang membawa damai dan kebenaran adalah orang yang menciptakan perdamaian sesuai dengan standar atau karakter Kristus.
maksud gudang dibalik rempeyek. Bukan batu lagi karena sudah berbahasa yang dulu sudah berubah. Ada gudang dibalik rempeyek. Nah kalau rempeyek pasti ada gudang. Enggak juga ya. Tidak. Oke, saya salah, maafkan. Jadi membawa damai harus sesuai dengan standar Kristus, bukan lagi standar manusia. Kalau kita di pekerjaan, makanya saya ini sales ya. Kalau sales itu kadang dapat komplain, produk kamu jelek. Bagaimana saya mendamaikan? Saya dengan si pelanggan. Salah satu caranya adalah seperti siapa di sini penggemar Jokowi? Kayaknya hanya saya sendiri di sini. Berubah jadi berbayar. Saya adalah penggemar Jokowi, yaitu makan dengan bersama-sama. Itulah standar manusia. Makan, entertain, ajak makan. Ya Pak, di situ biasanya kalau orang diajak makan pasti dia kan tidak enak hati. Di saat dia tidak enak hati lagi kita pakai maju Pak. Ya Pak, saya minta maaf untuk kemarin ini ya. Gimana Pak, yang mau beli tetap lanjutkan? Lanjut Pak. Order lanjut artinya ada udang di balik. Kristus tidak mengajarkan itu. Apa yang menjadi karakter Kristus untuk menciptakan perdamaian? Sini kita belajar bersama-sama. Saya mau ngajak kita untuk ini. Fokus kita tidak lagi kita memakai fokus manusia. Fokus kita adalah kita harus memakai fokus Kristus. Apa yang menjadi karakter Kristus untuk menciptakan perdamaian? Pertama poin yang saya mau bagikan adalah Kristus itu aktif menciptakan perdamaian. Kristus itu aktif menciptakan perdamaian. Artinya standar Kristus adalah mengajarkan kita untuk menjadi pembawa dan inisiatif, bukan orang yang salah dengan kita, tetapi inisiatif harus kita dari diri kita. Dasarnya ada di Kolose 1 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Kolose 1 ayat 20. Dan dialah yang memperdamaikan segala sesuatu yang dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah dia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ini sangat jelas diceritakan atau dikatakan bahwa Kristus atau Allah sendiri yang berinisiatif Dialah yang mau mengampuni. Dialah yang berinisiatif mengambil atau mengorbankan anaknya untuk menebus manusia. Yesus secara aktif menumpahkan darahnya untuk memperdamaikan Allah dengan manusia. Inilah karakter Kristus sebagai membawa. Ini berbicara apa? Ini berbicara berkorban untuk mendamaikan. Ada korban. Garis bawah ada korban. Kalau sudah berbicara korban, pasti kalau kita pakai kedagingan kita, pasti kita merasa sakit. Itulah yang dilakukan junjungan kita, yaitu Kristus Yesus. Mati di kayu salib, dicambuk, dipasang,
mahkota duri untuk menembus. Inilah standar Kristus yang harus kita pegang sebagai pembawa damai. Amin. Oke. Bagaimana dengan kita? Tanyanya sekarang, bagaimana dengan kita yang cenderung diam atau menghindari konflik dan tidak mau? Saya mengajak kita semua mengubah mindset kita lagi, merubah pandangan kita lagi, bahwa kita harus berinisiatif untuk membuat Saya percaya dan yakin jemaat KW adalah jemaat yang baik hati dan membawa damai. Amin. Amin. Benar. Nah, ini saya kadang-kadang agak ragu nih. Kemarin mau rapat semua mukanya. Wah. Oke. Sekarang kita harus membawa hati yang tidak gembira harus diciptakan menjadi sukacita. Amin. Amin. Ya, mantap ya. Oke, Pak Gembala harus memperhatikan kita nih. Menciptakan perdamaian. Oke. Ini contoh di Alkitab, kita bisa belajar hidup seperti Kristus. Contoh Abraham yang mau. Abraham ini adalah levelnya dengan bapaknya Lot. Jadi harusnya dia sebagai orang tuanya Lot. Kalau kami orang Batak itu budaknya, itu adik dari bapaknya. Jadi itu adalah orang tua kita. Siapa sih orang Batak? Banyak ya. Tapi orang tua Abraham mau mengalah dan memberi kesempatan pertama untuk Lot memilih tanah yang maunya dia. Artinya Pak Abraham melakukan pengorbanan untuk tetap menciptakan perdamaian. Nah, orang Batak yang paling susah. Sudah mau warisan, warisan itu berbahaya. Ternyata saya cek tidak hanya orang Batak, orang Jawa pun begitu, orang lain pun begitu. Ketika ada sesuatu yang mengganggu, mengusik, itu sulit untuk kita mengalah atau berkorban. Yang kedua, Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya untuk menggenapi janji Allah. Kalau di sini saya menggarisbawahi bahwa Yusuf hidup dalam kasih Allah sehingga dia bisa berkorban. Dia tahu oleh karena rancangan Tuhan untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar, maka dia tidak dulukan. Yang sering terjadi kalau orang bilang direncanakan oleh Tuhan seperti ini, dia sulit karena fokusnya adalah kesalahan saudara. Padahal di sini karena Yusuf hidup dalam kasih Allah, dia mengerti rencana Allah, makanya dia bisa artinya kita harus hidup dalam kasih. Amin. Amin. Yang ketiga, Paulus. Ini yang paling sulit. Paulus yang mau mengorbankan waktunya untuk menginjili demi keselamatan banyak. Ketika dia menerima Roh Kudus, dia diubahkan menjadi orang yang dulu membantai umat Tuhan.
berusaha untuk keselamatan. Kalau kita baca perjanjian baru, hampir semuanya Alkitab ditulis oleh Paulus, perjalanan Paulus, untuk menggambarkan bagaimana dia harus berkorban. Dia ditangkap, kemudian dia harus hampir tenggelam. Itu yang harus dia bayar, itu yang harus dia korbankan untuk keselamatan banyak. Di sini kita bisa belajar bahwa keselamatan harus diinisiatif dari diri kita. Itulah yang Kristus ajarkan buat kita. Jadi saya mengajak kita, jangan lagi ada yang bertanya, sulitkah saya mengamalkan? Pertanyaan dasar hanya satu: apakah kita ini pengikut Kristus atau pengikut Kristus? Inilah standar. Perdamaian harus diinisiatif dari diri kita. Apa prinsip yang kita harus pegang agar kita aktif menciptakan perdamaian? Pertama, memiliki inisiatif untuk berdamai, yaitu di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Itu baca ya. Baca ya. Agak sedikit mepet-mepet, nanti saya perbaiki lah ke depan kalau siap. Ternyata Yesus saya baca. Oke, saya bacakan buat kita. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di depan mezbah, dan di sana engkau ingat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Inilah yang harus kita lakukan. Standar Tuhan menerima persembahan kita. Ini standar Tuhan menerima persembahan kita. Kita harus berdamai. Jadi kalau kita berangkat hari Minggu atau hari yang lain beribadah kepada Tuhan, kita harus berdamai. Inilah standar. Kalau kita mau beribadah, diterima ibadah kita, diterima pujian penyembahan kita, diterima apa yang kita katakan dalam penyembahan kita, kita harus berdamai. Amin. Yang kedua, memiliki kerendahan hati, mengakui kesalahan. Ini kedagingan sangat sulit melakukan. Ayat dasarnya adalah Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan. Tujuan hidup kita ditinggikan oleh siapa? Tuhan atau manusia? Kalau ditinggikan manusia, kita siap dibanding. Percayalah, ketika kita ditinggikan oleh manusia, kita pasti siap dibanding. Artinya siap dikecewakan. Tapi kalau fokusnya kita adalah ditinggikan oleh Tuhan, manusia siapapun tidak bisa merubah apa yang direncanakan oleh
kuncinya apa? Rendahkan dirimu di depan. Kalau mau ditinggikan oleh Tuhan, kuncinya satu, rendahkan diri kita di hadapan. Amin. Yang ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini yang saya nggak tahu bisa ya. Saya juga masih belajar, tapi karena kadang saya kalah gitu loh di kalau nyetir, kayak istri. Saya kemarin baru kejadian kemarin. Saya sebenarnya memang mau marah, tapi ya karena kita sudah mengenal Tuhan ya marahnya sedikit-sedikit halus lah, kayak tipis-tipis gitu, kayak akor ya, istilah akor tipis-tipis. Tapi ternyata tidak bisa membalas kebaikan. Jangan balas kejahatan adalah dengan kebaikan. Ada pembeda jahat baik, bukan tipis-tipis. Jelas. Ada jahat harus dibalas dengan kebaikan. Apa-apalah dikit, jangan dikit. Tapi tujuan yang penting saya sudah. Waktu saya bikin baik-baik, tapi ada unsur-unsur jahat. Nah. Ayat dasarnya Amsal 25 ayat 21. Jika setermu lapar, berilah dia makan roti. Dan jika dia dahaga, berilah dia minum. Jelas orang haus sama orang tidak haus. Balas orang haus dengan orang menjadi tidak haus. Itulah standar. Jadi kita harus memiliki prinsip, berinisiatif, menciptakan perdamaian. Saya bertanya kepada kita, apakah kita hanya memiliki kecewa, marah pada orang lain? Jawablah itu dalam hati. Tapi kalau kita mau bilang sebagai pengikut Kristus, lakukanlah prinsip dasar Kristus. Amin. Yang kedua, bagaimana kita sebagai membawa damai. Yang kedua, membangun komunikasi yang membawa. Nah, ini banyak terjadi di kehidupan kita. Saya dengan ini abang saya dulu kalau ngobrol sama dia, wah, ibunya ibu, ibunya ibu. Bagaimana membangun komunikasi? Kadang-kadang habis itu saya masuk dengan istri, saya dengan istri udah kali ini memang berdua susah. Kami memang dari kecil persaingan cukup tinggi. Saya dengan abang saya. Tapi ya begitu lah ya. Tapi kami saling menyayangi. Amin. Oke, membangun komunikasi harus dasarnya apa? Yang membawa damai itu seperti Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab antara manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini kalau kita melaksanakan ini, saya jamin pasti kita berdamai. Amin. Benar istriku? Saya dengan istri kadang sering berdebat, jadi kan dia bawa firman, saya juga bawa firman, mantap. Jadi ego kami tidak pernah turun. Wah, gawat ini kata saya. Ternyata saya belajar dari sini. Sebagai pelaku firman, kita harus membangun komunikasi sesuai kebenaran di hadapan Allah. Sesuai kebenaran di hadapan Allah. Di garis bawah itu
sesuai kebenaran di hadapan Allah. Apa itu? Tadi udah dibahas. Komunikasi yang sesuai dengan kebenaran. Satu, cepat mendengarkan, bukan cepat merespon. Cepat mendengar. Artinya fokus mendengarkan, jangan main WhatsApp, jelas, dan memahami sebelum merespon. Seringnya yang terjadi, kita belum memahami yang keluar pikiran kita. Jadi merespon sesuai dengan pikiran. Ini harus kita perbaiki. Ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. Istri saya sudah belajar mendengarkan atau cepat mendengarkan. Inilah sikap komunikasi yang harus kita kembangkan. Cepat mendengarkan, bukan cepat merespon. Amin. Kedua, lambat berbicara. Artinya menghindari perkataan yang tidak membangun dan amarah yang tidak benar di hadapan. Saya sudah kebayangin kalau orang seperti ini, karena saya juga termasuk dalam orang yang juga seperti ini. Jika saya merenungkan ini, saya harus mengubah cara saya berkomunikasi. Dengarkan, lambatlah berbicara, lambatlah merespon. Amsal 10 ayat 19. Dalam banyak bicara ada terdapat pelanggaran, tetapi siapa yang mengendalikan lidahnya adalah orang yang bijaksana. Amin. Jadi kita harus mengendalikan lidah kita. Amin. Jadi suami istri, tolong kalau berkomunikasi, ayo suami kasihilah istrimu, ya. Dengarkan dulu, baru respon. Kalau istri muter kemana-mana, dengarkan. Benar nggak, Bu Kristina? Dengarkan aja. Dia mau muter kemana dengarin. Memang kadang-kadang bosan kalau dia muter kemana-mana. Ya ngomong apa sih? Supaya kita amin. Ketika tercipta perdamaian, ketika tercipta hati yang senang, hati yang sukacita, kita akan merespon dengan kita akan memahami apa yang. Hei istri-istri juga, ketika suami ngomong jangan main mas, tunduklah. Jelas, tunduk. Amin. Amin. Jangan diindahkan. Kalau jangan didiamin, jangan diabaikan. Berusaha mencerna, kalau tidak mengerti, jelas. Kasih dan ditunjuk. Tolong dipraktikkan dengan baik dan
anak muda juga tolonglah berkomunikasi dengan teman yang baik dan terhadap orang tua juga. Ya, hormatilah ayah dan ibumu, ya, supaya lanjut umurmu. Mau panjang umur nggak? Orang tua nggak boleh panjang umur, panjang umur. Tapi itu adalah firman Tuhan. Amin. Praktek. Jangan ya amin tapi tidak praktek. Harus praktek. Yang ketiga, lambat untuk marah. Artinya sabar dan mengendalikan diri untuk tidak mudah marah. Biasanya marah itu datangnya dari suami. Kalau istri marah, pasti kita pakai firman, tunduklah. Ini kadang-kadang suami menggunakan firman ini untuk balas istri. Kalau istri lah, membalas gonggong. Tunduklah. Hai suami, lambatlah untuk. Amin. Suami-suami. Amin. Berat juga ya. Kalau lihat kelakuan istri sulit juga ya. Ini bahaya. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Inilah standar. Kalau boleh ya kita marah. Kristus pun pernah marah. Tapi ada standar ini. Janganlah marah sampai matahari terbenam. Amin. Suami-suami amin. Amin. Istri-istri. Karena kalau dimarah pasti istri marah juga. Tolong lakukan standar Kristus. Marah jangan sampai matahari. Jadi kalau mau marah mulai dari jam 4. Jam 4 sore ya, 2 jam. Oke, 2 jam lah kita menunggu. Oke, jam 6 selesai. Amin. Tapi kita susah Pak. Mau marah kapanpun bisa. Jadi kalau saya marah jam 7 malam, bagaimana? Janganlah marah kalau begitu. Tahan marah, tunggu sampai jam 4 sore. Puasa. Amin. Puji Tuhan. Komunikasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo, saya mengajak kita praktek melakukan sehingga kita berdamaian. Tidak hanya di dalam keluarga, organisasi, rapat, dimanapun kita berada. Ketika orang berbicara, mari kita berikan kesempatan. Mari kita memahami. Mari kita mengerti. Baru kita menanggapi. Kalau tidak perlu ditanggapi, tidak. Amin. Mudah-mudahan DB Host of Worship tercipta kedamaian. Amin Pak. Amin. Yang ketiga, terakhir, mengasihi dan mengasihi. Inilah standar kebenaran, menciptakan perdamaian. Inisiatif membangun komunikasi yang baik dan benar. Dan ketiga, mengasihi dan mengampuni. Efesus 4 ayat 32 kita baca bersama-sama.
hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Ayo saya mengajak kita mengingat bahwa kita adalah produk yang di pengampunan itu harus kita bawa untuk. Jadi kalau ada yang marah sekarang, hei kalian yang marah, kalian tidak punya hak untuk marah. Karena kita produk yang di. Saya mengajak kita sekali lagi, ubah. Kalau ada sekarang yang marah kepada orang lain, ubah. Marah itu jadi amin. Amin. Sebagai pelaku firman, kita harus mengasihi dan mengampuni sesuai dengan prinsip. Apa menjadi prinsip Allah dalam mengampuni? 1. Mengampuni tanpa amin. Mengampuni tanpa batas. Firman-Nya Matius 18 ayat 21 sampai 22. Bisa saya kira juga. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berapa? 490. Itu 7 kali lagi. Berapa? Banyak. Artinya tanpa batas. Kalau kita disakiti, kita harus lepas. Kalau kita disakiti, lepas. Kalau disakiti, lepas pengampunan. Itu artinya mengampuni tanpa batas. Jadi kalau ada lagi, saya rasa di jemaat awal ada. Kalau ada yang marah sama kita, kita harus lepas. Tampar pipi kiri. Tampar pipi kiri, kasih pipi kena tendang di sebelah kiri, kasih sebelah kanan. Itu gambaran prinsip Kristus. Setiap kita disakiti harus kasih. Setiap kita disakiti kasih. Amin. Yang kedua, mengampuni karena kita sudah. Kolose 3 ayat 13. Hendaklah saudara lemah lembut dan bersedia memaafkan. Janganlah menaruh dendam. Ingatlah Tuhan telah mengampuni saudara, maka hendaklah saudara mengampuni orang. Kalau kita bilang kita adalah pengikut Kristus, kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, kita harus mengampuni. Amin. Yang ketiga, mengampuni dengan tulus dan tanpa. Efesus 4 ayat 31 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala
kembalikan sekarang. Simpan dalam hati. Jangan disimpan. Datang ke Pak Gembala dan Bu Gembala, saya mau melepaskan. Tidak boleh lagi ada kepahitan dalam mengikuti Kristus. Tidak boleh ada lagi kegeraman dalam mengikuti Kristus. Tidak boleh ada lagi pertikaian. Pertikaian suami istri, pertikaian saudara, pertikaian apapun. Sudah tidak boleh ada. Ketika kita bilang Kristus, inilah yang harus kita pegang. Saya belajar kita baca bersama-sama. Jadi siapa yang mau mengalami kemuliaan? Ini kata-kata yang bagus. Saya mau mikirkan ini dari Tuhan. 1, 2, 3. Mengampuni bukan adalah kelemahan, tetapi mengampuni adalah kekuatan dari Allah. Karena kita melepaskan pengampunan, pemilihan pasti terjadi dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Kami sudah belajar tentang firman Bapa yang mengajarkan kami Bapa untuk kami mengampuni sesuai dengan prinsip-prinsip Allah, sesuai dengan karakter Kristus. Tuhan, kami sudah belajar, biarlah itu mengubah mindset kami, itu merubah pola pandangan pikiran kami Bapa, agar kami mau hidup seperti Kristus Bapa, mau hidup sesuai dengan standar Kristus Tuhan, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami, urapi kami, layakkan kami Bapa, untuk kami bisa melepaskan pengampunan pada siapapun Tuhan, karena kasih Tuhan selalu hidup dalam hati dan pikiran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah